Sydney kandang Garuda, fans Australia panik, Joey Pelupesi dan Dean James gak sabar dengan atmosfernya. Beberapa hari lagi laga antara Australia melawan Indonesia akan bergulir, kali ini giliran Australia yang akan menjamu Indonesia di markas mereka, dan Sydney Stadium dipilih sebagai venue pertandingan. Untuk urusan tiket beberapa waktu yang lalu pihak Australia juga sudah merilisnya, tak hanya untuk fans mereka, tiket tersebut juga berlaku untuk fans Indonesia. Uniknya meski pihak Australia membatasi tiket untuk fans Indonesia, namun kita tahu sendirilah fans kita bagaimana, mereka pasti nekat dan mencari cara agar bisa mendapatkan tiket, serta mendukung langsung timnas tercinta di dalam stadion, seperti yang mereka lakukan ketika menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Stadium. Bahkan menurut sejumlah laporan ribuan fans di sana ternyata sudah standby menunggu kedatangan para pemain dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan komunitas Garuda Australia benar-benar serius untuk menjadikan Sydney sebagai kandang Garuda. Melihat antusias luar biasa dari fans Indonesia di Australia, membuat pemain anyar seperti Joey Pelupesi serta Dean James semakin tidak sabar untuk merasakan atmosfer gila dari fans Indonesia yang memang dikenal sangat militan tersebut. Beberapa waktu yang lalu, Federasi Sepak Bola Australia mengumumkan jika tiket pertandingan antara Australia melawan Indonesia telah terjual habis. Itu artinya Stadion Sydney bakal dipenuhi oleh ribuan supporter. Sayangnya perbandingan supporter yang hadir bakalan jomplang. Sebagai tuan rumah tentunya Australia mendapatkan jatah tiket yang lebih banyak. Diperkirakan mereka akan mengisi 90% dari total kapasitas stadion, sementara sisanya adalah fans Indonesia, dan fans umum serta jurnalis yang ingin meliput pertandingan tersebut. Untuk jatah tiket sendiri kabar Indonesia diberi kuota sebanyak 4.000 lembar, jumlah yang terbilang kurang untuk ukuran fans Indonesia. Bahkan saking kurangnya tiket tersebut langsung ludes terjual dalam hitungan beberapa jam. Soal ini tampaknya memang disengaja oleh pihak Australia, karena mereka tidak ingin melihat fans Indonesia mendominasi stadion, dengan nyanyian yang terus mereka lakukan selama jalannya pertandingan. Namun bukan fans Indonesia namanya kalau tidak ada banyak akal. Pada H-6 jelang pertandingan atau tepatnya pada tanggal 13, pihak FA Australia masih membuka tiket sisa-sisa yang belum terjual setelah sebelumnya terus-menerus restock, dan kelompok supporter Garuda Australia terus mencari anggota yang lebih besar, mengingat mereka juga akan membentangkan koreo yang tak kalah megah dari koreo La Grande Indonesia. Menurut pengakuan ketua komunitas Garuda Australia yaitu Osvaldo Giovanni, setidaknya ia bersama rekan komunitas akan membawa koreo yang lumayan besar diameternya. Maka dari itu jika sebelumnya sudah berhasil membeli sekitar 4.000 tiket, kali ini sang ketua kembali membeberkan akan lebih banyak, bahkan mencapai 10.000, tergantung akankah ada yang join lagi sebelum ditutup, dan bisa juga ada yang mandiri tidak mengikuti komunitas. Angka itu didapatkan dari seluruh barisan kursi di Tribun Selatan, karena ternyata Garuda Australia telah inisiatif sendiri untuk membooking seluruh Tribun Selatan tersebut, yang mana hal ini telah didiskusikan dengan pihak Federasi Sepak Bola Australia. Jadi sebenarnya kita udah coba komunikasi juga dengan Football Australia, PSSI-nya, FA-nya Australia, untuk minta di mana sih alokasi ya, supporter Indonesia, dan kalau bisa kita boleh nggak manage tiket ini. Tapi memang nggak ada tanggapan yang positif juga, mungkin mereka sibuk atau ada kegiatan lain. Jadi akhirnya kita putuskan untuk kita sendiri yang inisiatif untuk membook sendiri. Akhirnya kita kurva selatan itu di South, semua kita arahkan supporter kita untuk memenuhi South section itu. Kita tahu posisi kita di South itu di hari tiket dijual. Jadi pas kita tahu itu kita di BI 8, di grup WhatsApp kita langsung kita bilang
semua yang di South kita ambil. Jadi ya itu kan ada sekitar mungkin 5.000, 10.000 kursi. Ya, kita arahkan supporter untuk ya penuhin sebanyak. Salah satu yang paling ditunggu-tunggu dari diaspora yang baru bergabung ke skuad Garuda adalah dukungan dari supporter. Tidak heran memang kebanyakan mereka sejak sebelum akhirnya memutuskan sudah merasakan bagaimana dukungan dari para penggemar lewat media sosial. Kini trio Enjoy yaitu Emil Audero, Dean James, dan Yo Pelupesi telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Mereka sudah 100% akan masuk ke skuad Garuda saat away ke Sydney, Australia. Meski belum tentu semuanya akan debut, namun sudah pasti ketiganya akan merasakan bagaimana atmosfer dukungan dari para penggemar. Mungkin debut pertama mereka ke skuad Garuda di laga away, tapi percayalah fans tetap akan membuat ketiganya takjub, seperti yang pernah dirasakan oleh Martin Paes saat debut di kandang Arab Saudi tahun lalu. Apalagi ribuan supporter sudah standby dengan tiketnya masing-masing di Sydney Stadium, maka dari itu kedatangan mereka saja sudah pasti akan disambut di bandara. Tidak perlu nungguin pertandingan untuk merasakan sambutan dari fans Indonesia. Selain itu oleh Romeni yang juga baru akan merasakan debut di Australia, sudah tidak sabar menantikan dukungan para penggemar Garuda. Pada laga nanti Indonesia bisa dikatakan lebih unggul dari Australia. Gak percaya kita akan coba bandingkan pemain Australia dan Indonesia dari posisi ke posisi, dimulai dari kiper. Di posisi ini Indonesia punya dua kiper kelas dunia. Pertama ada Emil Audero dari Palermo, yang punya nilai pasar 4,8 juta euro, dan Martin Paes dari FC Dallas yang punya nilai 1,7 juta euro. Mereka adalah duet kiper kelas dunia. Audero punya 176 caps di Serie A Italia, sementara Paes adalah salah satu kiper terbaik di MLS. Bagaimana dengan Australia? Kiper utama mereka adalah Matt Ryan yang saat ini bermain di Lens, dan punya nilai 2,4 juta euro. Matt Ryan adalah kiper hebat yang jadi kiper utama AS Alkmaar, tapi pelapisnya seperti Yo Gauchi yang bermain di Aston Villa hanya punya nilai 1,4 juta euro, yang dapat dikatakan kalah kelas. Di posisi ini menurut kami Indonesia lebih unggul. Selanjutnya di posisi belakang, timnas Indonesia dapat dikatakan memiliki pemain-pemain hebat dengan nilai yang fantastis. Sebagai contoh JIZS, kapten tim Serie A Venezia ini punya nilai 2,4 juta euro, belum lagi Mes Hilhers yang punya nilai 8,8 juta euro, hingga Kevin Dix yang punya nilai 4,4 juta euro. Jika dibandingkan dengan Australia, pemain bertahan termahal mereka adalah Alessandro Sirkati 3 juta euro, dan juga Harry Sutar yang punya nilai 7,8 juta euro, tapi dua pemain termahal Australia ini justru tak bisa main lawan Indonesia, karena cedera. Tanpa keduanya pemain termahal Australia adalah Cameron Burgess dengan nilai 2,4 juta euro, dan itu kenapa di posisi belakang secara kualitas Indonesia punya kualitas pemain yang bisa bersaing, bahkan mengungguli Australia terkhusus tanpa dua pemain termahal Australia yang cedera. Sekarang di posisi tengah, di posisi inilah kami lihat timnas masih kalah kedalaman dibandingkan Australia. Pemain dengan nilai tertinggi di timnas adalah Tom Haye dari tim Almere City, dan nilai pasarnya sudah menurun dibandingkan tahun lalu, di mana saat ini Tom punya nilai pasar di angka 1,4 juta euro, sedangkan kompatriot Tom yakni Yo Pelupie dan Ivan Yener masih di bawah 10 miliar rupiah. Di posisi ini kami pikir Australia masih lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Sekarang di posisi lini serang, di posisi ini Indonesia baru saja mendapatkan tambahan pemain signifikan saat Ole Romeni masuknya Ole meningkatkan nilai kita di lini serang, saat sang pemain punya market value 1,2 juta euro. Nilai dari Ole ini ternyata lebih tinggi dari semua penyerang depan Australia, di mana tercatat pemain termahal Australia di lini depan adalah Brandon Borrello dengan nilai 13 miliar rupiah. Meski begitu perlu dicatat juga Australia punya sayap mematikan dalam diri Nestroy Iranunda yang punya nilai 52 miliar rupiah. Jadi di posisi lini depan baik Indonesia dan Australia cukup berimbang. Terlepas dari apapun, semoga saja di laga melawan Australia nanti para pemain Indonesia dalam kondisi fit dan siap tempur, semua karena sekali lagi ini adalah laga yang cukup krusial. Indonesia butuh kemenangan atau paling tidak bisa mencuri 1 poin agar peluang untuk amankan 1 tiket langsung masih terbuka lebar.